anak saya ajak gitu, kadang ibunya dibangunin subuh masih marah gitu kan. Yang penting anaknya jalan dulu deh. Ini enggak. Jadi orang bilang, aduh cepet banget. Enggak, karena proses ini cukup lumayan panjang untuk bisa sampai akhirnya dia cari sendiri gitu. Habis saya lagi syuting, kamu lagi ngapain? Kamu lagi butuh apa? Saya kirimin makanan, saya kirimin apa gitu. Ada temen nih jual tas, mau beli nggak gitu. Ah nggak mau second. Jadi kita masih suka bercanda gitu, masih suka, saya deketin dia terus sampai pas pulang, kamu anak-anak ngapain, seharian gitu, sok nanya-nanya. Dia mulai mikir, kamu ngapain sih? Lagi mau nyogok ya gitu kan, lagi ngerayu-rayu gitu. Terus saya bilang bahwa, saya lagi belajar adabnya menjadi suami yang baik gitu, menurut versi Islam gitu kan. Jadi semuanya udah dicontohkan sama Rasulullah, saya coba mau jadi suami yang baik aja gitu. Ya mungkin dia mulai mikir bahwa disinilah kalau kita ingin berdialog dengan seorang kita sayang itu ya kita sentuh hatinya gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita marah gitu bentak-bentakan berarti kita ngerasa hatinya lagi jauh kan. Kita lagi akur, kita bisik-bisikan, ya berasa lagi deket. Nah itu dia, disitulah ternyata bahwa kalau keras lawan keras itu yang menang cuma ego. Jadi kadang kelembutan dan akhlak itu yang paling bisa meluluhkan hati. Sama seperti air bisa memecahkan batu gitu. Oh, kita baru ngobrol sedikit aja tuh udah banyak banget yang disampaikan sama Ari sama Fenita ya. Bahwa itu tadi mungkin balik lagi ya, ketika kita mau berubah pun gitu ya, semata-mata nggak berubah pada saat itu aja. Tapi ya tadi itu, perubahan itu terjadi atas proses dan terus pembelajaran. Jadi kalau kita mau berubah, ya dari sekarang kita nggak perlu berhenti untuk belajar, terus belajar. Jangan kemana-mana, tetap di The OK Show. Senang sekali kita kedatangan tamu-tamu yang spesial hari ini ya, ada Ari dan juga Fenita. Nah tapi kalau kita ngelanjutin tadi obrolannya dari mereka ya, bahwa ketika berhijrah itu memang tidak mudah, perubahan-perubahan yang dilakukannya juga sangat signifikan dari Ari dan juga Fenita. Apa yang jadi kendala ketika mau berubah? Kendala sih ya pasti ada ya gitu, dan kendala paling utama tuh di lingkungan sih sebenarnya yang biasanya. Kita kan keluar dari comfort zone jatuhnya tuh, ya kan? Jadi pertama lingkungan akan anggap kita aneh gitu kan, lingkungan, pekerjaan, teman-teman segala macam gitu. Kalau laki tuh kebanyakan kayak gitu. Oke. Tiba-tiba orang yang tadinya wah ini udah gak asik lagi gitu kan. Sebenarnya kita nih dalam proses perubahan mindset sih sebenarnya. Karena kita tuh cuma orang yang sama. Orang yang sama masih asik juga segala macam. Cuma pola pikir kita aja berubah gitu. Dulu misalnya kita kerja cuma biar dapat duit gitu kan. Supaya biar hidup enak segala macam gitu. Nah mindset kita berubah, kita bekerja itu biar dapat pahala sekarang. Jadi mungkin sekarang kalau nerima pekerjaan itu kan dipilih-pilih gitu. Sampai akhirnya dia keluar dari pekerjaannya, saya ngelepas pekerjaan saya juga. Misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan riba, ada sesuatu yang kehalalan belum tentu. Misalnya kita ngendorse sesuatu, ini keluarga kita pakai loh sejak berapa, kita enggak. Iya. Itu kan bohong. Iya, Itu tuh kita milih, jadi memang makin sedikit peluang itu gitu untuk bisa kesana. Tapi ketika kita dapetin dari itu kok rasanya enak ya gitu, adem gitu, semuanya serba lancar, semua serba enak, apa yang kita nggak merasa kekurangan, dicukupkan terus. Nah kalau kita pikir, kalau mindset kita orang hidup di dunia biar kaya kemudian tenang gitu, bayangannya kan, ternyata orang kaya nggak tenang juga, nggak damai juga. Tapi kalau kita ngerasa semuanya ada dan kita damai, nggak pernah ada masalah, wah ademnya terasa banget, wah bahagianya luar biasa. Nggak percaya cobain aja. Ya. Amin. Insya Allah. Sika kenapa? Ini udah ada Q&A udah banyak banget nih Madam. Oh iya, yang masuk ke Instagramnya @theOKShow. RCTI. Ya. Boleh dijawab, ini dari... Gak gitu juga dong. Biar kayak Madam. Baca Anwar. Dari Lu pemadam? Gue madam. Madam. Madam kebakaran. Madam. Itu pemadam. Harusnya dari tadi nyemprot melulu. Sabar madam, sabar. Gue sabar kalau ketemu Ari, itu sabar banget Iya, gue dari orangnya siapa? dari dulu. Daddy_Edison. Siapa? Edison. Enggak, depannya siapa? Dedi. _Edison. Berarti panggilannya Dedi dong ya? Dedi. Edison bisa. Son bisa. Edi Di bisa. bisa. Kalau orang Inggris bingung nih, depannya Dedi bapak, belakangnya son anak. Bapak dan anak. Makanya namanya Edi. Kayaknya Edi, bener. Apa katanya? Nih, Assalamualaikum Bapak Ari dan Ibu Fenita. Waalaikumsalam. Aku AA Today
mau kasih Kok question. gitu ngomong jadinya? Jadi. Aku mau kasih question, ntar di answer yes. Caranya agar selalu istiqomah gimana yes. Nah, Hatur nuhun. Gimana tuh Nuhun. Kak? Tetap Kayak istiqomah. nanya sama Ustadz ya. Curhat dong. Ya, yang setaunya Ari aja. yang setaunya Ari aja gitu, ya kan? Istiqomah itu semua proses. Jadi Iya. kalau menurut kita ya, selama kita hidup nih selalu harus istiqomah gitu kan. Kayak ta'aruf itu orang nyangka itu kan kenalan gitu kan. Sebenarnya pengenalan pribadi gitu. Taruh lagi. Benar. Kenapa Kak Oki? Kayak ada sesuatu sama Gak ta'aruf deh. percaya gue sama dia. Oh iya iya. iya. Madam. Pernah saya coba ta'arufkan kan. Coba kalau belum klop ya udah Iya, gitu. terus. Contoh gitu, misalnya ta'aruf itu kan pengenalan. Orang bilang ta'aruf pengenalan kemudian langsung nikah. Salah sebenarnya ketika menikah ini setiap hari saya ta'aruf sama dia. Kenalan terus. Terus. Ya, saling mengenal terus. Karena setiap hari pasti ada yang berubah, ada berproses, ada tiba-tiba berubah mindset. Ini kata proses terus untuk saling mengenali terus, termasuk yang istiqomah juga. Kalau istiqomah tuh panjang perjalanannya endless. Kalau sebentar istirahat. Istirahat di tempat gerak. Iya. Gitu. Jadi biar istiqomah menurut Oke. aku sih, ya banyak berteman dengan teman-teman yang Benar, suka ngajak ke kebaikan. Iya, iya, Gitu. Kan kita Bukan suka- mengganti ya, tapi menambah gitu. menambah. Yang Iya. lama teman mau itu beda keyakinan sekalipun itu tetap dirangkul. Jangan ditinggalkan. Benar. ya, Pokoknya sekarang tetap ketika dirangkul. kita belajar, kalau kita malah sama pengen punya teman banyak, walaupun kadang orang sama kita udah benci aja sebel, kita husnuzon aja. Enggak, dia sebenarnya mungkin lagi moodnya nggak enak. Kita tetap temenan sama semuanya. Jadi kalau sekarang ke istiqomah, kenapa temenan sama teman-teman yang baik? Kan ada ceritanya tuh yang Ashabul Kahfi tuh yang tidur sama 300 tahun. Iya. Anjing itu tidur bareng sama ke bawah 300 tahun tuh. Pas Sama ketika pemuda. bangun udah berubah tuh. Ingat gak riwayat itu tuh? Ashabul Kahfi yang tidur di goa. Oke. Anjing itu satu-satunya anjing masuk surga. Anjing berkumpul dengan orang beriman aja masuk surga, masa manusia enggak? Ya, gitu. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikut ini ada pasangan juga yang bikin, aduh aku tuh seneng banget ngeliat pasangan ini. Kenapa ya. tuh, Madam? Sahabatnya Pak Ari Untung dan juga ada yang hehang tadi. Dan Bu Fedita. Kayaknya langsung kita panggil Udah aja gak langsung sabar ya. ya. Maria Irwansyah dan Ratu Anandita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini best friend saya juga. Banget ya Allah. Ya Allah, kangen banget. Bener, kalau dulu kan dia suka lari ya, iya, itu. keliling gitu kan untuk olahraga. Dia kalau aku tuh nggak lari. Jadi kamu ngapain aja? Aku naik sepeda, terus belakangnya bawa baskom pink. Jualan dong Bu. Beda ya? Jalan ya, Oke, lainnya. tepuk tangan sekali lagi buat Mario dan juga Kak. Ratu Anandita